Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib di Masjidul Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pertemuan kita pada kajian di sore hari ini yang menyambung pembahasan kitab tauhid, ya, yang merupakan haqqullah 'alal ibad, yang merupakan hak terbesar Allah atas hamba-hambanya. Artinya itu kewajiban terbesar seorang hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ibadah yang berkaitan dengan amalan lisan, yang berkaitan dengan amalan hati maupun dengan amalan anggota badan. Maka ini semuanya harus dimurnikan, ditujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kita masuk pada kesempatan di malam hari ini pada bab yang ke-53. Bab yang ke-53 dari pembahasan kitab Tauhid dengan judul doa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Baik, di sini disebutkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, janganlah ada seorang di antara kamu yang ketika dia berdoa dia mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ini apa kata Nabi? Jangan kalian lakukan itu. Atau dia mengatakan, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki. Ya. Liya'zimal mas'alah. Hendaklah seseorang ketika dia berdoa itu berkeinginan kuat dalam permohonannya. Memang betul-betul dia minta itu betul-betul minta, jangan ngasih kayak diulur-ulur. Ya serahlah, kasih apa-apa, diberi apa-apa, tak dikasih pun tak bangga, macam gitu. Ya, dikasih alhamdulillah, tak dikasih tak apa. Ada nggak kayak gitu bahasa kita? Ada kan? Nah, kalau itu urusannya sama teman, sama persahabatan, atau mungkin sama saudara, nggak masalah. Ya, itu menunjukkan kita tidak memaksa, ya kan? Menunjukkan bahwa kita tidak memaksa. Tapi kepada Allah tidak boleh. Kalau kita kepada Allah harus betul-betul, ya, hati ini memang berharap dan lisan kita membuktikan dengan ucapan, tolong ya Allah, kita betul-betul minta ya Allah, betul-betul minta tolong ya Allah. Seperti itu harusnya hati itu betul-betul berharap dan lisan membuktikan dengan ucapan. Lisan membuktikan dengan ucapan. Liya'zimal mas'alah. Hendaklah seseorang ketika berdoa memohon itu berkeinginan kuat di dalam bahasa dan ucapan doanya. Fa innallaha la mukrihalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Ya Allah itu nggak ada yang maksa. Ya Allah kalau ngasih sesuai dengan ya
keinginan Allah, memang Allah ingin ngasih. Kalau Allah menahan, memang Allah ingin menahan. Bukan karena tidak enak sama kita. Aduh, tidak enak sama si A nih, adalah kasih lah. Aduh, si A dapat si B sama-sama minta nggak dikasih, itulah. Ya, kasih dua-duanya. Tidak ada, Allah tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada 3 orang, 1, 2, 3, doanya sama-sama baca misalnya. Doanya sama ini, bacaan doanya, pikirnya sama, di waktu yang sama mustajab misalnya, sama-sama di depan Ka'bah misalnya. Bisa jadi Allah kabulkan yang satu, tidak kabulkan yang lain, atau mungkin tunda yang lain. Ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wa ya'addim ar-rabbah fa inna Allah la yata'adhamu syai'un atah. Dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang Dia berikan. Jadi Pak, ya, Allah itu kalau ada hambanya yang meminta, Allah kasih. Ya, Allah kasih semua yang diminta sama hambanya. Allah tidak keberatan, tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak menjadi orang turun kasta, turun derajat. Jadi tuh kan, kalau saya sudah minta pasti Allah kabulkan. Kalau Allah takut sama saya, ada. Allah tidak enak sama saya, ada. Tidak ada maksa Allah, tidak ada rasa tidak enak, tidak ada ini dan itu. Yang jelas adalah gantungkan betul-betul, ya, tautkan betul hati kita, berharap kuat kita minta kepada Allah, membuktikan bahwa apa sih ini kita ini tunjukkan kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang bergantung dengan Allah. Ya, ada orang miskin, baju compang-camping, pengemis di tepi jalan. Ya, kayak gini. Masih mau orang sih. Ya, ini orang meminta, nggak ada, ya kan? Tapi kalau orang meminta, tolonglah, saya udah berapa hari tidak makan, anaknya di rumah juga belum makan, gimana lagi ini? Orang ngasih nyaman atau tidak? Orang ngasihnya juga nyaman, ya kan? Ini dikasih, oh entahlah, dikasih, alhamdulillah, udah dikasih. Ini pengemis kan, ya, tunjukkan kita ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memang karena kita memerlukan, kita bergantung, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini berkenaan dengan kesempurnaan iman seorang hamba. Bahwa salah satu di antara bentuk dan tanda sempurnanya baiknya iman seseorang adalah ketika dia itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yakin dengan permintaannya, yakin Allah mau mengabulkannya. Tidak ada keraguan. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Tapi mampu gak ya Allah kasih saya kesehatan? Gak boleh kayak gitu. Ya, tidak boleh. Ya Allah, berikanlah saya harta yang cukup. Tidak kasih saya harta, ya Allah jadi miskin. Gak boleh seperti itu. Minta saja. Ya, sesungguhnya Allah memiliki perbedaan yang ada di langit dan ada di bumi. Dan akan berkurang kekayaan Allah hanya gara-gara ngasih kita apa yang kita minta. Gak bakal berkurang. Tidak akan berkurang. Tidak ada keraguan seorang hamba ketika dia memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang baik imannya, ketika seorang yang baik tauhidnya, seorang yang yakin ya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia memohon, maka dia yakin ya Allah akan memberikan jawaban yang terbaik. Allah akan memberikan jawaban yang terbaik. Karena jangan merasa sungkan atau meragukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya. Zat yang Maha Kaya. Maka tidak pantas seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah kemudian dia bikin kayak tawar menawar, ya, kayak gak enak ataupun sungkan minta sama Allah. Gak enak lah minta sama Allah. Dalam saya gini-gini aja lah. Gak boleh seperti itu. Ngapain? Ya, karena ketika ada orang yang dia berdoa dengan ada pengecualian dan istisna seperti ini,
Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ya Allah, berikanlah aku harta jika Engkau kehendaki. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan jika Engkau kehendaki. Ya Allah, sembuhkanlah aku jika Engkau kehendaki. Kalau bahasanya seperti itu, ya, maka ini menunjukkan ada dua kemungkinan dugaan. Yang pertama adalah, jadi dia ini merasa tidak terlalu butuh kepada Allah, ya kan? Ya Allah, ampunilah aku, tapi kalau enggak apa-apa. Coba. Dia merasa butuh lagi sama Allah dengan pernyataan seperti ini. Enggak terlalu butuh, ya kan? Ya ada Allah, enggak apa-apa, dikasih boleh, enggak dikasih enggak apa-apa, ya kan? Istighna mafruḍ hajat. Jadi dia tidak punya hajat kepada Allah. Dia tidak punya keperluan dengan Allah. Artinya Allah bantu. Jadi seperti, ya bahasanya apa, kemarin orang yang bangun Titanic gitu, ya tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Dia lupa ada zat yang maha besar, yang maha kuat, ya hanya dengan batu es sedikit saja langsung tenggelam kapal yang luar biasa besar yang pada zaman itu. Belum lama ada seorang laki-laki yang merasa kaya luar biasa, namanya siapa? Yang ada ken-kennya itu. Jadi dia mengatakan tidak ada yang miskin dia dan sebagainya. Langsung cepot jatuh, habis, selesai. Ya kan? Selesai sudah. Ya. Dan tidak lupa juga bagaimana kisahnya Fir'aun, bagaimana kisahnya Qarun, kisah-kisah orang yang terdahulu, ya, yang mana membuktikan bahwa sesungguhnya kita sangat memerlukan dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah, ya, ketika orang itu minta, bermunajat, tapi ngasih pengecualian kayak gitu, seperti, ya, dia khawatir nanti Allah itu nanti akan berkurang hartanya ataupun kekayaannya. Coba kita ngomong sama teman kita, pinjam pinjam duit dong misalnya. Ya kalau ada sih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya artinya kalau nggak ada berarti kan dia miskin, nanti ngepas duitnya gitu kan gitu. Ya Allah, ampunilah aku, kalau nggak apa-apa. Berarti seorang ampun Allah itu terbatas gitu lah. Jadi kalau nggak apa-apa lah, kapan-kapan aja nggak apa-apa. Ya Allah ya Rabbi, ya tidak boleh. Dan dibantah, ya sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Ya dalam hadis tadi disebutkan, sesungguhnya Allah tiada siapapun yang bisa memaksanya. Allah jika berkeinginan maka Allah jadi, jika tidak ingin maka tidak akan pernah jadi. Maka dari hadis yang barusan kita baca pada kesempatan barusan, ini menunjukkan tentang dalil, ya, dalil tentang anjuran bagi setiap kaum muslimin ketika dia berdoa, ketika dia memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diiringi hatinya dengan keyakinan kepada Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan hadis yang sahih, Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa dan mintalah kepada Allah, ya, berdoa dan minta apa saja. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin bahwa Allah mampu untuk memberikan, ya, apa yang kita minta. Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkanlah sakit saya ada sakit kaki, saya ada sakit perut, saya ada sakit tangan, saya ada sakit kepala, saya ada sakit perut dan sebagainya misalnya, sembuhkanlah ya Allah. Ya kalau nggak semuanya satu pun apa, ya Allah apa kayak gitu. Allah mampu sembuhkan semuanya sekejap mata pun mampu. Sebagaimana Allah pernah menyembuhkan sekejap mata Nabi Ayyub alaihi salam, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya korengan, semuanya busuk sampai baunya keluar kemana-mana, sampai ada ulat dari lubang hidungnya, ya ulat, ya karena busuknya badan dan Nabi Ayyub alaihissalam, karena kena penyakit yang menjijikkan lah, ya sekejap mata, ya dengan izin dari Allah sembuh, selesai, langsung bersih, rupawan dan rapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah riwayat, ya ketika
Ini hadisnya dari Rasulullah SAW yang menyebut tentang seandainya, ya, seandainya seluruh manusia dikumpulkan, seandainya seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat, satu wadah, manusia semuanya berarti dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang ketemu dengan hari kiamat. Masing-masing setiap orang itu mengutarakan menyampaikan hajatnya. Anggaplah satu orang 100 keperluan. Saya minta mobil, minta rumah, minta anak, minta sehat, minta kerjaan, minta uang, minta ini, kue, ini, minta 100 lah. Anggap 100, satu orang 100 permintaan. Ya, hati-hati ketika kita nonton yang diusap-usap pada asapnya itu. Saya beri 3 permintaan. Ya, di situ mungkin sedang ada joke lucu-lucuan. Tapi bagi orang yang imannya lemah, ini berhayal ya. Semoga lah kapan-kapan nyari-nyari dapat lampu macam itu. Bisa lah minta sama jin tomang dulu. Bisa lah kita sama jin tomang dulu. Satu permintaan jadi kaya raya, yang kedua dapat istri cantik, yang ketiga dapat masuk surga. jadi lupa dia. Ya, setiap per orang tadi manusia berkumpul. Setiap satu-satu semuanya minta hajatnya kepada Allah dan Allah kabulkan semuanya dari zaman pertama manusia sampai zaman berapa miliar manusia itu berapa ratus juta ini. Semuanya Allah kabulkan permintaan mereka, ya, maka sesungguhnya tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali kecuali seperti apa? Seperti seorang yang megang jarum atau jari, celupkan ke samudra laut, kemudian diangkat setetesan yang jatuh itu. Apa? Ada laut kekurangan air gara-gara satu tetes? Kalau tidak sama sekali. Laut tidak kekurangan air hanya dengan setetes yang jatuh. Ya. Dan itu seandainya manusia mengutarakan keinginan, harapan mereka semua tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan ya yang penting dalam pembahasan kita di sini adalah ini merupakan bentuk adab seseorang kepada Allah. Ya, seyogianya ketika kita berdoa itu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan yang suka orang dia minta ampun tapi sambil nyanyi misalnya, Allah ampunilah aku ya Allah, ya Allah ampunilah aku ya Allah, ya Allah ampunilah, Allahumma firli, Allahumma firli, Allah, sambil dia minta tapi seperti orang yang tidak butuh, ya Allah ampunilah ya Allah, santai-santai, atau mungkin ya minta rezeki, minta apa, tapi dengan hati yang lalai, maka tidak boleh, tidak adab. Seperti ini tidak beradab, ya, tidak beradab kepada Allah. Yang adab adalah kalau sudah pada momen seseorang itu berdoa, ya, maka kaitkan, tautkan antara hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya Allah, saya betul-betul perlu bantuan dan pertolongan Engkau ya Allah. Kami dalam kondisi bahaya. BBM naik ya Allah, beras naik, lauk naik, minyak goreng naik ya Allah, tolong ya Allah. Ya, minta pertolongan sama Allah, dan Allah Maha mampu menjadikan BBM turun, bisa tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembahasan kita yang pertama. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, bab yang ke-54. Bab yang ke-54. Insyaallah paham ya, ini adalah merupakan bentuk kesempurnaan iman seorang hamba, yaitu dengan melazimkan ketika dia berniat membesarkan harapan dalam berdoa, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha luas karunia-Nya, Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Ya, ketika seseorang berdoa maka hendaklah dia berkeinginan kuat di dalam doanya. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-54. Bab yang ke-54
Hukum tentang janganlah mengatakan hambaku, abdi, amati, ya. Tapi dalam bahasa Arab ya, janganlah seseorang mengatakan hambaku, artinya wahai hambaku sini sini, hambaku sini, misalnya seperti itu, wahai hambaku sini, ya. Karena dalam bahasa Arab dalam kurung ya yang di judul itu, hambaku ini dalam bahasa Indonesia, ya. Hambaku ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab abdi, amati. Abdi itu laki-laki, amati perempuan. Kalau budak, hamba sahaya yang laki-laki namanya abdi. Kalau yang perempuan namanya amati. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya nih ya, contoh, ada kegiatan di sebuah misalnya lembaga lah, misalnya pendidikan misalnya. Ada senior dan ada junior, ya. Nanti yang senior nih ketika lagi ospek misalnya, sini kamu adalah hamba saya sekarang. Oh, kamu adalah hamba saya, kamu harus patuh dengan perintah saya sekarang. Lagi masa ospek nih ya, 3 hari, ya kan? Maka kalimat seperti ini adalah kalimat yang dilarang. Ya, ucapan seperti ini ucapan yang tidak diperbolehkan. Kita baca. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak. Janganlah seseorang di antara kamu mengatakan kepada sahaya atau pelayannya, pembantunya, ya, atau kepada dalam zaman dahulu budaknya, hidangkan makan atau berikan air wudu kepada Gusti Pangeranmu, rabbak. Ya, kepada rabbak. Waliyakul sayyidi wa maulaya, tapi hendaklah dia mengatakan tuanku. Sayyidi boleh, ya, tuanku, ya, Sayyid fulan, sayyidi fulan misalnya, itu boleh. Wala yakul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah pula seseorang di antara kamu mengatakan kepadanya abdiku, hambaku, tapi hendaklah dia mengatakan bujangku. Ya, artinya bujangku di sini bahasanya apa kalau orang Melayu? Manggil anak muda namanya. Ya. Kalau sana kan ada kacong, misalnya, "Cong, sini, Cong." Nah, gitu kan. Kalau bahasa yang ini orang Medan bahasanya apa? Cok, sini, Cok. Nah, seperti itu. Kalau orang Melayu apa biasanya? Hah? Budak? Oh, budak pula. Hah? Le, ya. Kalau orang Jawa, le, sini le, misalnya. Hah? Bujang dara pemuda. Misalnya ketika orang ngomong sama anak kecil ya, di bawahnya. Wal yakul fataya wa fatati wa ulami. Hendaklah mengatakan wahai bujangku atau gadisku, ya, atau anakku, ya, ulami. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini dari judul dan hadis kita sudah ada gambaran ya tentang pilihan-pilihan kata ketika kita memanggil seseorang, ya, hubungannya antara majikan kepada bawahan, bos kepada anak buahnya, ya, atau tadi senior kepada juniornya, ya. Nah, yang seperti ini nih ada di dunia manapun ada, majikan dengan bawahan itu ada. Cuman perhatikanlah bagaimana cara pilihan untuk menyebutkan nama panggilan. Panggil gak apa-apa bos, siap bos, laksanakan bos misalnya. Gan, gimana Gan, juragan, silakan, aman, pokoknya 86, pokoknya selesai, tugasnya aman misalnya. Ya, tapi jangan manggil, ya, majikan itu Robbi, nggak boleh. Robbi ini adalah panggilan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun secara bahasa memang bisa diartikan Robbi, contohnya, ya, ketika Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka sayangi aku ketika kecil. Jadi Rabba itu artinya menyayangi kita, bisa, ya. Tapi ketika ini dijadikan sebagai bentuk panggilan, maka hendaklah dihindari.
Lihat di sini dalam kandungan bab dilarang mengatakan abdiku atau hambaku, ya. Pada dalam bahasa Arab abdi wa amati. Dilarang bagi sahaya untuk menyebut Gusti pangeranku, Robbi, atau hidangan makan untuk Gusti pangeranmu, Robbak. Ya, ini tidak diizinkan. Diajarkan kepada setan supaya mengatakan bujangku atau gadisku atau anakku. Jadi kalau manggil dengan panggilan yang memang biasa untuk atasan kepada bawahan. Ini kan ceritanya majikan kepada pembantunya ini, ya, majikan kepada pegawainya, kepada karyawannya, kepada buruhnya misalnya, seperti itu. Ya, jangan menggunakan panggilan-panggilan istilah-istilah yang biasa samar yang dipakai untuk antara al-khaliq pencipta dengan makhluk, maka tidak boleh. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini berkenaan tentang adanya larangan. Ya. Larangan seseorang ketika itu dia mengucapkan atau memanggil orang lain dengan panggilan yang dia punya indikasi kemiripan, kesamaan, ya, sehingga menyamakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak niat. Maka hendaklah untuk dihindari. Dan ini merupakan bentuk adab. Lagi-lagi kita belajar adab di sini. Belajar akhlak, belajar sikap, tahu di mana kita ya berkata dan berbuat, tahu kedudukan kita itu ada di mana. Jangan sampai seseorang itu mengatakan sesuatu yang melebihi daripada haknya dia. Sama seperti kita kemarin bahas, tak boleh seseorang memberikan gelar raja di raja, sultannya sultan, hakimnya para hakim misalnya. Ya, orang paling bijaksana di antara paling bijaksana, masya Allah itu. Karena yang seperti itu adalah merupakan panggilan atau gelar yang berlebihan dan melampaui batas. Adapun sebab ya larangan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini adalah ya karena annal insan marbubun muta'abbid bi ikhlasit tauhid. Karena setiap di antara hamba itu adalah yaitu dikasihi, diurus, ya, kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ya segala bentuk penghambaan, pengabdian, baik itu dari sisi penamaan maupun panggilan, maka itu jangan diseratakan antara kepada Allah dan kepada manusia, walaupun untuk bosnya, walaupun majikannya, walaupun rajanya dia, ya walaupun dia rajanya, maka ini tidak boleh. Kecuali kalau dalam bahasa Arab, tapi ya dalam bahasa Arab, misalnya ketika ada ada dalam istilah bahasa Arab itu Rabbul Ba'ir. Rabbun itu kan kalau sendirian kan maknanya Tuhan ya, Rabbul Alamin, ya kan? Tapi di sini memang secara bahasa ada penggunaan seperti Rabbul Ba'ir. Siapa yang punya rumah ini? Oh, si fulan adalah Rabbul Bait, pemilik rumah. Maka itu secara bahasa diperbolehkan. Karena apa? Tidak ada makna penghambaan di situ. Tidak ada makna ataupun tujuan untuk penghambaan. Insyaallah jelas ya, Pak ya. Kalau di sini kira-kira ada nggak kasus seperti ini? Ada nggak di masyarakat ada panggilan-panggilan seperti ini, ada nggak kira-kira? Agak jarang lah ya. Hah? Ya, paling-paling di sini panggilannya budak. Oh, budak, sini budak. Nah, misalnya budak ini orang tidak memahami bahwa budak itu adalah hambanya si hamba beribadah, itu enggak. Tapi kalau ada bahasa abdi, amati dalam bahasa Arab, maka dia punya ya bentuk samar, ya, kemiripan dengan nilai atau maksud penghambaan. Baik. Kalau masih ada waktu kita lanjut. Baik, masih ada. Bab yang ke-55. Bab yang ke-55. Hukum tentang ya, jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah.
Jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menuturkan radhiyallahu anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man sa'ala billahi fa'tu wa man ista'adha billahi fa'idu wa man da'akum fastajibu wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuhu." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Wahai saudaraku, dengan menyebut nama Allah, demi Allah, tolonglah bantu saudaramu ini yang sedang kelaparan. Wahai saudaraku, wahai temanku, saya sungguh sudah 1 atau 2 hari tidak makan, bantulah demi Allah, bantulah. Dan seperti itu. Jadi, ketika ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini menunjukkan tentang anjuran, ya, wajibnya secara hak untuk memenuhi undangan kaum muslimin. Undangan, ya, untuk kebaikan, undangan untuk misalnya pernikahan dan sebagainya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan yang sebanding atau lebih baik. Dengan yang sebanding atau dengan yang lebih baik. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Doakanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya basi. Ya kan? Baik. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkenaan tentang, ya, salah satu di antara bentuk ta'zim, pengagungan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ketika ada seorang yang minta-minta misalnya, atau dia memang perlu bantuan, perlu pertolongan, ya, dia kemudian mengajukan dan menyebut nama Allah, ya imanika billah, dengan menyebut nama Allah, ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, wa huwa sabirul qom, ya, maka hendaklah, ini pun tentu kembali kepada kemampuan, ya. Demi Allah, wahai saudaraku, wahai temanku yang sangat, demi Allah yang Maha Karim, la ilaha illallah, tolonglah saya, belikan saya mobil. Ya Allah, yang diminta mobilnya sepeda, dia minta mobil. Hah? Mau apa namanya, mobil-mobilan yang di Alfamart itu, ya. Ini juga sesuai dengan kemampuan. Yang diminta ini pun belum nikah. Kalau ada saya duluan katanya. Kalau ada saya duluan. Ya kan? Insyaallah. Jadi lihat-lihat yang diminta ini memang dia mampu. Yang diminta ini memang dia bisa memberikan. Memang ada dan bisa. Wa man ista'adha billahi fa'idu. Ini berkaitan dengan tentu kemampuan, ya, baik yang diminta atau yang dimintai pertolongan. Wa man da'akum fa'ajibu, dan apabila diundang maka hendaklah dipenuhi. Nah, hadir rahimani wa rahimakumullah. Faman lam yu'ti mal imkan fadzalika dal naqs imani wa tauhid. Barang siapa yang ketika dia diminta dan dia tidak memenuhi padahal dia mampu. Ingat, ketika dia mampu, maka ini menunjukkan betapa ada, ya, kurang dari keimanan dia. Ya, kurang dia tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menganggap sepele ketika ada orang yang meminta, memohon dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kadang ada ketika orang minta itu memang dikaitkan dengan Allah supaya lihat bagaimana bentuk reaksi dia ketika disebutkan nama Allah di sisinya. Tentu dengan syarat, ya. Ya, 2 syaratnya. Pertama, yang diminta bukan maksiat. Ya, yang diminta bukan maksiat. Yang kedua, memang yang diminta mampu. Kemudian kalimat yang berikutnya, wa man shana 'ilaikum ma'ruf, dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu dengan yang sebanding atau lebih baik. Faham nggak memaknai hadis ini?
Hah? Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan yang tersebut dengan yang sebanding atau dengan yang lebih baik. Ya, atau dengan yang lebih baik. Ini Pak. Jadi ada dua keluarga, ini contoh, dua keluarga sedang melakukan perjalanan menggunakan kapal laut. Ya, kapal laut. Kapal laut ini melakukan perjalanan dari Pontianak ke Jakarta. Ya. Di tengah jalan ombak tinggi luar biasa, pokoknya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga si A, keluarga si A ini ada yang masuk angin, kemudian mungkin apa nih sakitnya, apa nih dia sakitnya? Mungkin dia mual misalnya. Mual dia, sehingga dia mabuk-mabuk, dia lemas, ya. Kemudian perjalanannya tidak nyaman, misalnya seperti itu. Obat tidak ada. Yang keluarga B, dia punya obat. Dia punya obat. Maka diberikanlah obat tersebut kepada si yang keluarga yang pertama, sehingga keadaannya menjadi baik. Tahu nggak bagaimana cara ya mempraktekkan hadis ini? Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan yang semisal. Apakah kemudian ketika sampai di Jakarta, Pak, kemarin terima kasih ya obat anti mabuknya. Ini saya ganti. Ini saya ganti. Cukup atau tidak? Ya. Caranya adalah tunggu, lihat kapan ketika orang itu dalam kondisi yang sangat sulit, sangat berat, dan tidak ada satu kapal yang bisa membantu dia. Satu kapal gak bisa bantu. Yang punya obat cuma kita, walaupun hanya sekedar Sanmol, paracetamol, atau mungkin obat mabuk tadi, dan kemudian kita berikan itu sebagai ganti yang dulu. Ganti yang dulu. Ini namanya membalas dengan yang semisal. Bisa Pak seperti itu? Susah luar biasa. Siapa yang bisa menunggu kesempatan orang itu dalam kondisi sangat genting, mabuknya mabuk berat, tidak ada orang satu kapal yang bisa membantu, kemudian hanya kita yang punya obatnya. Loh, kalau sama-sama jalan lagi, pas obat kita habis gimana? Hah? Pas habis gimana? Pas nggak bawa obat misalnya, dia gantian yang B yang mabuk, tapi kita nggak bawa obat, nggak dapat juga. Atau kita punya obat, tapi dia tidak mabuk. Kamu mabuk nggak? Nih saya kasih obat. Ya nggak berguna, ngapain? Kita nggak mabuk, ya kan? Ya mencari, makanya fakafiu, memberikan bukan hanya semata-mata nilai obat bantuan yang diberikan, tapi kondisinya bagaimana waktu itu, kondisi yang memberi dan kondisi yang diberi. Ya, lihat bagaimana jelinya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan ibarat. Ketika orang memberikan kebaikan kepada kamu, balas. Ya, balas, usahakan balas. Ya, yang semisal. Semisal bukan hanya nilainya. Dalam sebuah perjalanan di padang pasir, ya, jarak untuk mendapatkan sumur mata air itu sangat tidak ada harapan sudah. Ya, teman kita ini dalam kondisi ya yang sangat prihatin, haus, lapar, tidak lagi bisa dia makan. Yang kita miliki ini hanya tinggal satu gelas saja, ya, atau mungkin setengah gelas sudah. Kalau dia minum, selesai. Kalau dia minum, kita berikan kepada dia, selesai, kita nggak ada bekal untuk minum. Atau kita punya roti hanya sepotong, kita berikan kepada dia, maka kita tidak makan. Tapi ketika melihat bahwa dia lebih membutuhkan, kita masih bisa bertahan dikit lah misalnya. Karena orang ini teman kita udah 1 hari nggak makan, kita baru setengah hari tidak makan. Berarti kan ada lebih dekat jaraknya. Yaudahlah, roti dan air kita kasih ke dia. Oke. Akhirnya dia tertolong, hausnya terobati, laparnya tertunda, ya Pak ya. Lalu mereka berjalan sampai pada tujuan. Orang ini kaya raya. Pak, makasih ya kan roti sama air ini air, ini roti. Cukup? Tidak cukup.
Ya, tidak saya ganti satu dus, 1 galon, cukup? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sampai kita dapatkan satu kondisi di mana orang ini betul-betul tidak punya apapun kecuali hanya air dan roti. Dia juga lapar, kita lebih lapar, dan kita bisa membalas dengan kondisi yang semisal. Itu namanya kafi'u, memberikan balasan yang setimpal. Atau ya, fa'il lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai balasan untuk membalas kebaikan orang tersebut, doakan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita itu, sampai kita rasakan bahwa sampai kita rasa cukup. Ya, karena apa? Tadi itu bahasa secara orang manusiawi, kalau nggak dikasih air mati. Sampai nggak bisa ke kota ini? Nggak sampai. Mati di tengah jalan karena haus, lapar. Tidak akan sampai. Ya, dengan wasilah sebab itulah maka kita bisa nyambung nyawa ini. Ya, demikian. Maka balas ya dengan doa, hatta taru annakum qad kafatu, sampai kamu merasa, kamu melihat bahwa kamu sudah ya mendoakan dengan istighfar. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada bab ini terdapat ya perintah dan Nabi alaihi salatu wasallam agar kita tidak melupakan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita dan anjuran memberikan balasan ya yang setimpal. Saya kira waktu sudah habis dan masuk waktu sholat isya. Semoga kita bahas ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.